Halo, kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan kali ini. Bagaimana keadaan kalian semua di rumah? Harapan Pak Guru, semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua. Pakai masker karena corona. Kalau tak punya, beli di pasar. Waktu libur jangan percuma, tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku yang saya cintai, pada pertemuan kali ini Pak Guru akan mengajarkan materi kelas 7 pada bab 2, yaitu mengkreasikan fabel. Baiklah, kompetensi yang perlu Pak Guru sampaikan adalah yang pertama adalah kompetensi 3.15, yaitu mengidentifikasi informasi tentang fabel, legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian yang kedua adalah kompetensi 3.16, yakni menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Selanjutnya, kita akan masuk pada tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang anak-anak perlu ketahui, yaitu yang pertama adalah siswa atau anak-anak mampu mengidentifikasi fabel yang dibaca atau didengar. Kemudian kompetensi yang kedua atau tujuan yang kedua adalah siswa mampu menelaah struktur fabel yang dibaca atau didengar. Jadi setelah mempelajari materi yang Pak Guru akan jelaskan sebentar, kalian mampu mengidentifikasi, kalian mampu menelaah struktur dari fabel itu sendiri. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Materi yang kita akan pelajari yaitu cerita fantasi, yang meliputi definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi. Kemudian yang kedua yaitu unsur-unsur cerita fantasi. Kemudian yang ketiga adalah penceritaan kembali isi cerita fantasi. Dan yang keempat adalah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Dan yang terakhir adalah penyusunan cerita fantasi. Namun, pada pembelajaran kali ini, Pak Guru hanya mengajarkan dua bagian dari kelima ini, yaitu yang pertama adalah definisi, ciri dan jenis cerita fantasi. Kemudian yang kedua atau bagian B adalah unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama, definisi atau ciri dan jenis cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Lalu kemudian, ciri-ciri dari cerita fantasi itu apa? Apa yang membedakan cerita fantasi dengan cerita-cerita lainnya? Kemudian, yang berikut adalah jenis cerita fantasi. Definisi cerita fantasi. Cerita fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituang dalam bentuk cerita. Oke. Jadi cerita fantasi itu adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal. Jadi kata kuncinya adalah daya pikir dan daya hayal yang dituangkan di dalam sebuah cerita yang kita sebut dengan cerita fantasi. Kemudian bagaimana ciri-ciri dari cerita fantasi? Yaitu yang pertama, cerita fantasi itu mengandung keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Karena tadi di definisi Pak Guru sudah jelaskan bahwa cerita fantasi adalah cerita yang merupakan daya hayal, daya imajinasi yang tidak benar-benar terjadi. Oleh karena itu, di
dalam ciri-ciri yang pertama ini dikatakan cerita fantasi itu mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Kemudian yang kedua yaitu cerita fantasi memiliki ide cerita atau gagasan cerita atau pokok permasalahan di dalam sebuah cerita. Jadi kalau ada cerita fantasi, tentunya di dalam cerita itu ada pokok atau gagasan yang dibahas. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Ya, jadi cerita fantasi ini menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Misalnya pada zaman dahulu, lalu kemudian dikaitkan dengan kehidupan sekarang, lalu kemudian dikaitkan dengan kehidupan masa depan. Itu namanya lintas ruang dan waktu. Kemudian cerita fantasi juga unik dan memiliki kesaktian. Karena dia merupakan hayalan, pengarang berusaha menciptakan daya tarik pembaca dengan menuangkan keunikan-keunikan yang merupakan kesaktian-kesaktian yang biasa kita kenal dengan kekuatan-kekuatan supranatural atau kekuatan yang di luar jangkauan kekuatan-kekuatan manusia normal. Misalnya ada binatang kecil atau burung yang bisa menendang kerbau seperti itu. Kemudian cerita fantasi juga bersifat fiksi. Fiksi atau hayalan atau tidak benar adanya atau tidak dapat diuji kebenarannya. Yang berikut atau yang terakhir adalah bahasa percakapan sehari-hari, informal atau tidak resmi. Oke. Yang berikut adalah jenis cerita fantasi. Berdasarkan latar ceritanya, yaitu latar lintas waktu masa lampau, biasanya ditandai dengan kata pada zaman dahulu, purbakala, seperti itu. Jadi menceritakan tentang kehidupan-kehidupan yang telah silam atau telah lewat. Ya. Kemudian latar waktu sesaman atau waktu sekarang. Lalu kemudian yang ketiga adalah latar lintas waktu futuristik, masa akan datang. Jadi dalam penceritaannya menceritakan tentang masa-masa yang akan datang, yang belum kita tahu, yang belum kita ketahui, yang belum dijangkau oleh pikiran manusia, tetapi merupakan daya hayal pengarang sehingga bisa menggambarkan bagaimana kehidupan-kehidupan yang akan datang. Yang berikut adalah berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total artinya di dalam ceritanya itu total atau keseluruhannya menceritakan tentang dunia binatang, tidak melibatkan manusia. Jadi tokohnya semua binatang, latarnya tentang alam, tidak ada kaitannya dengan kehidupan manusia. Berbeda halnya jika cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan itu biasanya terbagi sebagian kehidupan binatang, lalu kemudian kehidupan diperankan oleh atau tokohnya adalah manusia. Selanjutnya, unsur-unsur cerita fantasi. Secara garis besar, terdapat dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Kemudian unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal atau membangun cerita fantasi dari luar. Nah, apa-apa saja yang termasuk dalam unsur intrinsik? Yang pertama adalah tema. Tema atau pokok permasalahan yang akan dibahas. Kemudian amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan pengarang atau yang terdapat di dalam sebuah cerita. Yang berikut, latar yang berkaitan dengan waktu, suasana, kemudian sosial. Nah, latar tempat, kemudian tokoh dan penokohan, pelaku di dalam sebuah cerita, kemudian dikaitkan dengan watak tokohnya, sifat tokohnya. Nah, kemudian ada alur
adalah rangkaian peristiwa di dalam sebuah cerita, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian ada konflik. Konflik adalah permasalahan yang terdapat dalam sebuah cerita. Yang terakhir, dari unsur intrinsik ini adalah sudut pandang atau cara pengarang menempatkan dirinya atau bagaimana menempatkan tokoh-tokoh lain di dalam ceritanya. Kemudian yang berikut adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik terbagi, misalnya dari segi bahasa, bagaimana bahasa apa yang digunakan, bahasa daerah, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Melayu, ataukah bahasa Inggris. Lalu kemudian latar belakang pengarang, dia berasal dari latar belakang keluarga seperti apa, latar belakang pendidikannya seperti apa. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Sekian materi yang Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak bisa paham, dan tentunya jika belum dipahami boleh ditanyakan lewat pertemuan-pertemuan selanjutnya atau lewat WhatsApp. Sekian, terima kasih. Salam sehat, tetap semangat.